GBS Kalvari Sukabumi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ada sukacita, ada semangat, baru melambaikan tangannya. Yes, kita mau mengucapkan rasa syukur kita, terima kasih kita untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah, Tuhan izinkan menjejakkan kaki di bulan keempat 2021, masih bersama dalam peperangan dengan pandemi corona. Tapi anak-anak Tuhan, bahkan setiap jiwa, setiap manusia di muka bumi Tuhan jaga, Tuhan berikan kekuatan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap hari-hari yang boleh kami lalui. Terima kasih Bapa, terima kasih atas setiap apa yang boleh kami miliki, kami terima, bahkan kami boleh lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti. Kami sungguh percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan tidak pernah putus dan bahkan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu tetap terus menjadi anak-anak-Mu yang setia, bahkan setia Tuhan, hingga kami boleh
Engkau Allah satu-satunya yang layak kami sembah. Tiada Allah lain, tiada ilah lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau boleh curahkan darah-Mu Tuhan untuk ganti setiap dosa kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan sudah memerdekakan, memenangkan, menyelamatkan setiap kami Tuhan. Dan pakailah kami, jiwa-jiwa orang-orang yang menang ini Tuhan, boleh juga memenangkan Tuhan kehidupan kami, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk boleh datang kepada Engkau, untuk boleh tertuju kepada Engkau, untuk boleh melekat kepada Engkau. Pakai kehidupan kami untuk boleh menjadi kesaksian, kebesaran, kehebatan, dan keagungan yang daripada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap puji muliakan nama-Mu lebih jauh lagi, lebih semangat lagi Tuhan. Bukan hanya pada hari ini, bahkan sepanjang hari-hari dalam kehidupan kami. Doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Setiap orang yang percaya boleh bersama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Selamat hari Minggu. Kasih senyum kiri dan kanannya. Kasih tos. Yes, oke. Begitu juga dengan jemaat yang di rumah. Siapa yang percaya, siapa yang selalu nyatakan Tuhan kita paling besar. Boleh lambaikan tangan? Yes, karena Tuhan yang paling besar, maka kita anak-anak Tuhan ada anak-anak yang besar, anak-anak yang unggul, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama naikkan pujian dengan penuh semangat untuk Tuhan kita paling besar. Maha dahsyat.
segala nama. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Thank you Jesus untuk setiap energi yang Kau boleh berikan atas setiap kami Tuhan. Yes. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa dalam segala perkara kehidupan kami Engkau Allah punya rencana. Dan rencana itu yang paling baik, rencana itu yang paling tepat, bahkan yang tidak terpikirkan oleh pikiran akal budi pekerti kami Tuhan. Engkau sudah siapkan, Engkau sudah sediakan, dan Engkau sudah berikan. Thank you Jesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Dengan iman katakan, apapun yang Kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu.
tidak pernah keliru, dengan rencana yang tidak pernah gagal, rencana yang paling baik Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk Engkau boleh perbaharui, Engkau boleh berikan berkat-berkat baru, pengertian kebenaran firman Tuhan yang baru. Pakai hamba-Mu Tuhan, Pastor Yuni Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, Allah tetap baik. Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Pujian tadi mengatakan bahwa dalam segala perkara Tuhan itu punya rencana. Dan Dia tidak pernah ada niat jahat berbuat jahat. Karena Dia adalah gembala yang baik. Yang membinasakan itu adalah iblis. Tetapi Tuhan itu tidak pernah dikatakan melakukan niat yang jahat, saudara. Walaupun kadang-kadang kita mengalami kok kayaknya Tuhan lagi negur saya nih gitu ya. Tetapi Tuhan tuh gak pernah punya niat yang jahat. Dia ingin kita semua ini punya masa depan yang baik, punya kehidupan yang baik ya. Dikatakan Tuhan tuh ingin kita semua selamat gitu ya. Saudara, berbicara tentang niat baik, niat jahat. Sekali lagi Tuhan tuh punya niat yang baik, yang jahat tuh dari iblis, saudara ya. Tinggal kita manusia ini ya, pikiran kita ini mau diperbaharui nggak? Ya, apakah kita pun sehati sepikir sama Tuhan atau kita mau jadi sekutunya iblis? Itu aja pilihannya ya, saudara. Pada pagi hari ini tema yang saya akan bawakan adalah God never changes, atau Tuhan tidak pernah berubah. Manusia akan berubah seiring waktu. Bukan dalam hal fisik, kalau hal fisik pasti berubah ya. Yang muda jadi tua, anak-anak akan bertumbuh dengan dewasa, itu secara fisik. Tetapi ini berbicara tentang spirit atau roh yang ada di dalam kita. Kadang manusia mengalami perubahan di dalam rohnya ya, di dalam rohnya. Sekalipun dia juga mungkin adalah orang Kristen, orang yang aku percaya nih sama Tuhan, kadang-kadang mengalami perubahan di dalam rohnya. Tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kita akan belajar dulu dari satu kisah pada pagi hari ini yang kita akan baca di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 35. Matius 26 ayat 31 sampai 35 saya akan bacakan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, dari kisah ini adalah sesaat sebelum Tuhan Yesus ditangkap ya. Dikatakan murid-murid Tuhan Yesus, waktu itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi imanmu akan goncang. Tetapi lihat Petrus yang dikatakan orang yang murid ini yang paling berani, dikatakan sekalipun mereka tergoncang, aku nggak akan gitu ya. Terus Tuhan bilang lagi, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali gitu ya. Sekalipun aku mati bersama dengan kau, aku tidak akan menyangkal kau. Lihat perkataan Petrus ini ya, saudara. Tuhan tidak menyanggahnya lagi, tetapi waktu yang akan membuktikannya kemudian. Mungkin sikap Petrus ini adalah gambaran manusia pada umumnya, saudara. Bukankah seringkali kita dengan cepat berkata-kata atau berjanji? Sikap kita kadang saat ini senang, beberapa jam kemudian bisa sedih. Saat ini mungkin kita lagi sukacita, berapa menit kemudian kita bisa marah gitu ya. Itu kan emosi orang berubah-ubah. Dan itu berhubungan dengan batin atau roh kita gitu, saudara. Kenapa? Kita akan baca dulu di dalam Matius 26 ayat 40 sampai 41. Sesudah itu kan murid-muridnya diajak tuh ke Taman Getsemani ya. Tuhan Yesus mau berdoa, yuk ikut yuk berdoa gitu ya. Tapi saya akan baca supaya nggak terlalu panjang di ayat 40 dan 41.
Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Garis bawahi kalimat terakhir, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Sesaat setelah Yesus mengucapkan hal yang tadi, Yesus membawa murid-muridnya tuh ke Taman Getsemani. Baru aja, gitu ya. Yuk kita berdoa. Petrus yang tadinya dengan gagah, "Oh, sekalipun aku mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangka engkau." Tapi waktu disuruh berdoa, dikatakan daging mereka lemah. Seringkali kita lemah. Untuk disuruh doa aja, tadi kita mungkin secara sadar kita mengakui kadang daging kita lemah. Males nih untuk berdoa gitu, nanti aja deh Tuhan gitu. Itu daging lemah. Rohnya penurut, sadar bahwa aku tuh harus berdoa, aku harus mencari Tuhan, aku harus baca firman Tuhan, aku harus beribadah. Tetapi daging lemah, seringkali daging ini lemah. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mengalami kelelahan. Dan pada saat Tuhan Yesus berdoa, dia berdoa sendirian. Murid-muridnya tidak kuat, saudara, ngantuk berat. Dan ketika Tuhan Yesus datang, murid-muridnya tetap tidur. Tidak sanggup kan mau berjaga-jaga 1 jam aja, karena waktu itu mungkin udah menjelang tengah malam. Murid-muridnya capek, tetapi mereka tidak menemani Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus nggak marah, cuma dikatakan memang penurut, tapi daging lemah. Mengapa tadi dikatakan iman murid-murid itu bisa tergoncang? Karena dikatakan gembala akan dibunuh dan kawanan dombanya tercerai-berai. Gembala ini adalah Tuhan Yesus yang dikatakan sebentar lagi akan disalib. Dikatakan kita sudah melewati juga masa Jumat Agung, Paskah gitu ya. Kita ini lagi tinggal menikmati anugerah Tuhan sebetulnya. Yang seperti saya bilang minggu lalu, mungkin kita nggak menyaksikan Tuhan Yesus dengan mata kepala kita sendiri ya. Waktu Tuhan Yesus disalib di sebelah kita, sama seperti Simon dari Kirene itu yang harus bantuin setelah Tuhan Yesus nggak sanggup memanggul palang salibnya, itu kan disuruh ya. Bapak Pendeta Hose sering kali membahas itu di waktu Jumat Agung ya, dimana Simon Kirene akhirnya membantu Tuhan Yesus memanggul palang salibnya, karena Tuhan Yesus udah luka sekujur tubuhnya, dagingnya udah sampai kelihatan gitu ya, perih, suruh manggul salib dan naik ke atas bukit gitu ya. Dan akhirnya Simon Kirene ini yang membantu Tuhan Yesus memanggul salibnya, yang dikatakan mungkin dia mendengar desahannya Tuhan Yesus, itu kan pasti sakit. Dia kan Allah 100%, tapi dia manusia 100%. Pada saat itu pasti dia merasakan sakit, saudara. Saudara kena pisau aja, ibu-ibu kalau misalnya yang lagi kerja di dapur, sakit nggak? Sakit ya. Pertama mungkin nggak berasa, tapi lama-lama perih nggak mungkin kan, saudara, hantupin aja lah gitu. Perih juga nggak apa-apa, pasti merasakan pedih gitu ya. Apalagi ini sekujur tubuhnya pedih. Nah, kita mungkin nggak menyaksikan Tuhan Yesus secara langsung. Kita lagi nikmatin anugerahnya. Tetapi saudara, kalau saudara menemukan begitu luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus itu buat kita semua. Nah, tapi sampai dikatakan kenapa iman-iman murid itu bisa goncang? Karena saat itu murid-muridnya masih dalam keadaan zona nyaman, saudara. Saudara sadar nggak, murid-murid kemana-mana ikut Tuhan Yesus, kalau ada kesulitan apa, mungkin mereka juga mengalami deg-degan yang sama gitu ya. Secara manusia, kalau kita mengalami masalah suka deg-degan gitu ya. Tetapi mereka merasa safe karena Tuhan Yesus ada bersama mereka saat itu. Apapun bisa bisa diselesaikan gitu. Mereka masih ada dalam zona nyaman. Petrus dengan gampang, "Nah kan aku nggak menyangkal engkau, walaupun aku mati nih bersama dengan engkau, aku nggak akan menyangkal engkau." Tuhan Yesus ada. Tetapi apa yang terjadi ketika kita diizinkan Tuhan itu keluar dari zona nyaman kita? Apakah itu dengan permasalahan ataupun dengan sakit penyakit? Misalnya permasalahan banyak ya, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga gitu. Kadang kita seolah-olah diambil dari zona nyaman kita, pengennya di sini aja gitu ya, pengennya enak hidup tuh gitu. Tapi kadang-kadang kita diizinkan Tuhan dalam situasi seperti itu, dalam situasi yang kita nggak mau ini nih gitu. Tetapi ingat, dikatakan tadi roh penurut tapi daging lemah. Kita harus menyadari hal ini. Dan itu terjadi kepada murid-murid. Kita lihat ya, kita baca di dalam Matius 26 ayat 56.
Nanti saudara untuk detailnya bisa baca seluruhnya ya. Kan ini masa-masa setelah Paskah juga saudara bisa baca ayat-ayat terakhir di dalam Matius ini atau di dalam Markus ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus sesaat sebelum ditangkap sampai disalibnya sampai kebangkitannya. Kita akan baca di ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan dia. Melarikan diri ya, melarikan diri saudara. Jadi pada saat Tuhan Yesus itu setelah dari Taman Getsemani itu ditangkap, baru ditangkap loh, ya, ditangkap gitu seperti seorang penjahat ya. Dikatakan disangkanya aku nih penyamun apa gitu ya, sampai ditangkap sama sedadu gitu. Asalnya waktu itu Petrus masih pahlawan nih, sampai ada yang ditebas, dikatakan sedadunya ya. Telinganya putus itu, tapi sama Tuhan Yesus tempel lagi sembuh gitu ya, nggak jadi putus itu. Masih, tapi begitu benar-benar di saat detik terakhir Tuhan Yesus akhirnya diseret pergi untuk ditangkap, murid-muridnya nggak ada yang bela dia, lari semua dan genap yang tertulis dalam kitab para nabi ya. Dan Tuhan Yesus tidak melawan saudara. Dia sebagai Allah 100% bisa aja kan dia menghilangkan udah berapa kali ya, mau ditangkap nggak dapat, tiba-tiba menghilang gitu ya. Tetapi saat itu dia sadar waktunya sudah genap, dia harus mengorbankan nyawanya. Mau ditunda berapa lama lagi? Kalau manusia mah mungkin ngelak ya, nanti gitu, suruh berkorban ntar lah gitu, bayar harga nanti lah gitu. Tapi Tuhan Yesus tuh nggak menunda-nunda waktunya, karena tahu kalau semakin lama nanti manusia akan semakin berdosa ya. Dikatakan penebusan sudah tiba waktunya. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap tuh, dan murid-muridnya melarikan diri ya. Nggak ada yang menemani Tuhan Yesus sampai dia dihakimi, waktu dia disesah, nggak ada yang menemani Tuhan Yesus. Yang kalau kita baca yang menemani hanya perempuan-perempuan ya. Kalau perempuan kan biasanya lebih perasaannya lebih lebih cepat tiba ya, tersentuh gitu. Nah ini murid-muridnya pada lari. Mungkin kalau saudara nanti bisa baca di ayat 58-nya, Petrus ada, tapi dari jauh nggak berani mendekat gitu ya. Pokoknya murid-muridnya udah dah pada kemana. Dan terbukti di ayat di Matius 26 ayat 69 sampai 75 dikatakan Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Belum genap 24 jam, belum sampai kurang dari 24 jam dikatakan Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dan terjadi kan apa yang Tuhan Yesus katakan. Padahal baru aja Petrus mengatakan, walaupun aku harus mati bersama dengan kau, aku tidak akan menyangkal engkau. Berubah saudara. Itu manusia saudara. Kita katakan hari ini aku cinta Tuhan, menggebu-gebu. Kadang-kadang setahun kemudian, 2 tahun kemudian dia bisa berubah, meninggalkan Tuhan Yesus. Ada kan yang seperti itu. Tetapi jemaat GBS Calvary, saya mau lihat semua di sini, termasuk saya, semua harus berjaga-jaga dan berdoa. Ingat, roh penurut tapi daging lemah, saudara. Kita bisa mengucapkan aku cinta Tuhan Yesus, aku mau berkorban buat Tuhan Yesus. Tapi itu harus dibuktikan kan, ya. Tapi saya percaya jemaat GBS Calvary sekian tahun mendatang, berpuluh-puluh tahun mendatang, yang muda-muda juga, ya. Sampai kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan belum datang, kita semua ini akan mempunyai roh yang luar biasa, amin. Nggak ninggalin Tuhan Yesus, ya. Mungkin ada saat-saat diizinkan seperti ini, tapi cerita ini, kisah ini diberikan supaya kita nggak berbuat yang sama kan, gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita ini roh tuh nurut, aku tuh cinta sama Tuhan, tapi kok nggak bisa sih gitu. Kadang kita merasa frustasi sendiri dengan keadaan kita, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Jemaat di sini yang nonton live streaming saat pagi hari tetap kuat, karena dikatakan Tuhan itu tidak pernah berubah. God never changes. Kita ingat kasihnya itu nggak pernah berubah sampai detik-detik terakhir pun. Dia kalau buat keputusan gini, ya udah nggak jadi deh, bisa aja kan. Tetapi dia tidak menggagalkan rencana Allah Bapa. Dia tetap melakukan, walaupun dia katakan kalau boleh cawan ini lalu, tetapi biar kehendakmu yang jadi. Itu Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari teladan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah sampai di detik-detik terakhirnya? Darahnya mungkin sudah habis, tetapi dia dikatakan dia mengorbankan nyawanya untuk orang-orang yang saat itu masih berdosa. Bahkan dia katakan, Bapa, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Itu Tuhan Yesus loh. Kalau kita mungkin kalau disakitin, lihat ya, walaupun kita pakai rohani gini ya, nanti Tuhan balas gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita suka geremet sendiri, itu manusia saudara. Tapi Tuhan Yesus tuh menunjukkan kasihnya luar biasa. Dia nggak menaruh dendam sedikit pun terhadap orang yang menganiaya dia ya. Dikatakan ampuni mereka Bapa. Luar biasa. Ya, sampai akhirnya Tuhan Yesus berkorban. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini ya? Kita harus perbaharui terus komitmen kita kepada Tuhan. Ya. Saudara ingat kisahnya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu ada di satu saat Tuhan ada di pantai Galilea, terus bertemu lagi sama Petrus. Murid-muridnya balik lagi tuh, ketika mengetahui, wah Tuhan Yesus sudah bangkit, ternyata benar ya gitu. Ya, goncang imannya nggak lama-lama. Mereka kumpul sama Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus menanyakan hal ini. Nanti saudara bisa baca di dalam Yohanes 21 ayat 15. Karena sampai 3 kali Tuhan Yesus menanyakan hal ini kepada Petrus. Dikatakan begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Itu pertanyaan yang sama yang Tuhan berikan kepada kita saat pagi hari ini. Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Saudara bisa menjawabnya dalam hati saudara. Jadi komitmen apa yang harus kita perbarui tiap hari? Dengan mengasihi Tuhan lebih lagi. Dengan mengasihi Tuhan selama-lamanya. Memang bisa berjanji, tapi itu kan harus dibuktikan. Kasih ini berbicara tentang ketaatan. Seseorang yang mengasihi, dalam hal ini mengasihi Tuhan, dia pasti taat saudara. Ya, harus taat saudara. Petrus sempat goncang imannya, tetapi setelah dia dikatakan berbicara dari hati ke hati sama Tuhan, sampai Tuhan nanyain, apakah kau mengasihi aku? Sampai akhirnya Petrusnya tuh nangis terseduh-seduh. Dikatakan, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saat itulah Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus ini akan dipakai menjadi alat kemuliaannya. Terbukti toh, akhirnya Petrus juga dikatakan tetap mengabarkan Injil. Benar-benar ucapan yang pertama asalnya nggak terbukti gitu ya, dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi akhirnya dibuktikan di akhir hidupnya. Dia tetap mengikut Tuhan Yesus dengan setia, bahkan dikatakan sampai matinya pun gitu ya. Dia tidak layak, dikatakan digantung dari kayu salibnya dibalik, karena aku tidak layak. Itu Petrus gitu saudara. Akhirnya imannya dikuatkan. Nah yang pertama adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan kasih ini berhubungan dengan ketaatan kita. Kadang ada terlalu banyak alasan untuk kita taat sama Tuhan Yesus, ada terlalu banyak alasan. Kadang ada dosa-dosa yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa tunduk atau taat kepada firman-Nya. Oleh karena itu minta kepada Tuhan agar ikatan-ikatan dosa itu harus benar-benar diputuskan, dipatahkan, nggak boleh coba-coba. Ya, kemarin yang ikut Jumpaskah hari Jumat ya di Komda di MD Jabar Banten, hamba Tuhannya mengatakan demikian, kita kan udah ditebus sama Tuhan gitu ya, dan kita harus gambar kita ini dikembalikan serupa dengan gambar Allah. Kita nggak boleh nyocok-nyocokin sama dunia dikatakan, tetapi kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah berikan kemerdekaan kepada kita, kita bebas, tetapi harus taat dikatakan. Ya, itu kuncinya taat, pokoknya ke firman Tuhan. Demikian juga untuk taat, nggak usah banyak alasan, pokoknya taat aja. Kalau kita katakan, aku cinta sama Tuhan Yesus, ya aku mau belajar taat, gitu ya. Jadi sebetulnya cukup satu alasan saja. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti taat dan mau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Amin. Puji Tuhan. Dan yang kedua dikatakan bahwa seseorang yang menjunjung tinggi kesetiaan pasti akan bisa bertahan sampai akhir. Firman Tuhan banyak mengatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, hendaklah engkau bertahan sampai kesudahannya. Ya, itu banyak sekali Tuhan Yesus atau di firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, gitu ya, bertahan sampai akhir. Seseorang yang menjunjung tinggi kesetiaan pasti akan bisa bertahan sampai akhir. Juga terlalu banyak alasan untuk yang kadang kita buat ya untuk dalam hal kesetiaan ini. Contohnya dalam hal kecil saja, dalam ibadah. Bisakah kita setia di dalam ibadah di saat-saat seperti ini ya, di zaman pandemi ini?
saya bicara bukan soal gini ya, oh aku takut ketularan, aku sudah usia lanjut, bukan soal itu. Karena kan memang kemarin juga ada protokol kesehatan, oh kita nggak boleh mencobai dan kita juga harus taat sama peraturan yang ada, bukan itu. Tetapi kalau ada kesempatan untuk datang ibadah, kadang-kadang ada banyak alasan yang dibuat manusia sehingga dia lebih memilih untuk hal yang lain, ngerti ya? Hal lain dibanding ibadah, padahal sebetulnya dia bisa gitu. Itu yang harusnya kita belajar. Setia dikatakan, setia menjunjung tinggi kesetiaan. Lakukan mulai dari hal kecil dalam hal ibadah, juga di dalam hal berdoa, di dalam hal membaca firman gitu. Jadi ikut Tuhan tuh sebetulnya nggak perlu banyak alasan. Alasannya satu aja, Tuhan aku kalau cinta sama Tuhan ya udah taat dan setia sampai akhir. Sama seperti Tuhan Yesus, itu yang kita bisa ambil dari pengorbanan Tuhan Yesus, saudara. Ya, pelajaran teladan Tuhan Yesus adalah tentang kasih dan kesetiaan sampai akhir, sampai dia dikatakan menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa untuk kita semua, karena dia cinta sama kita. Kasihnya tuh gak pernah berubah. God never changes. Sampai detik-detik terakhir dia gak mengubah keputusannya, karena dia cinta sama kita semua. Kita semua juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Amin. Dan bisa, saudara, walaupun dikatakan oh roh penurut daging lemah, tapi saudara saat ini harus mengambil keputusan. Di mana saudara berdiri? Di pihaknya Allah atau pihaknya dunia, saudara? Saudara masih berjalan di dalam dunia ini, ya. Tetapi dikatakan daging kita seringkali lemah. Tetapi saudara harus ada di posisinya Tuhan Yesus. Posisinya dalam kebenaran firman Tuhan, bukan posisinya dunia. Kadang-kadang suka terbalik, oh saya masih lemah gitu. Alasannya gitu, aku masih lemah gitu. Tuhan ngerti lah gitu. Tetapi saudara harus berusaha untuk saudara tetap berjalan di dalam kebenaran apapun yang terjadi. Dikatakan saudara walaupun keluar dari zona nyaman, saat ini mungkin saudara ada yang guncang imannya, tetapi jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Ingat firman-Nya aja saat ini, aku lagi susah nih Tuhan, mau makan aja susah, ada yang seperti itu. Saudara-saudara kita yang di NTT juga sedang mengalami bencana, kemarin ada gempa juga gitu. Kesusahan itu selalu terjadi dalam dunia ini, tetapi percaya orang-orang yang terus fokus sama Tuhan, menaruh kasihnya kepada Tuhan, tetap taat dan tetap setia, Tuhan gak pernah membiarkan kita. Terbukti ya, kalau dia mau mati untuk dosa kita, apalagi untuk hal-hal yang seperti itu, tinggal kita setia, ya. Janji Tuhan tuh gak pernah berubah. Janji manusia bisa berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Puji Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya bahwa God never changes. Bisa ya kita belajar bahasa Inggris untuk om-om tante-tante yang misal belum terbiasa, kita katakan God never changes gitu ya. 1, 2, 3. God never changes. Beri kemuliaan ke Tuhan. Saya undang para pelayan maju ke depan sebelum saya serahkan kepada WL. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saudara, kita akan berjalan maju ke depan. Kita akan melewati segala musim di dalam kehidupan kita. Ada musimnya senang, lagi senang kita, ya, luar biasa Tuhan. Waktu kita lagi susah gimana? Kita jangan ninggalin Tuhan, saudara ya. Tetap setia, tetap cinta Tuhan apapun yang terjadi. Dikatakan kasih Tuhan itu abadi, nggak akan luntur, nggak akan lekang oleh keadaan zaman ini. Tetapi kasih kita kepada Tuhan juga harus semakin bertambah. Ke depan kita nggak semakin turun iman kita, tapi harus semakin naik. Walaupun banyak mungkin goncangan-goncangan, jalan tidak selalu mulus, tetapi perbaharui terus komitmen kepada Tuhan bahwa kita akan terus mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Katakan, ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan mendekati, ku yakin Tuhan melindungi. Dia akan melindungi saudara dan memberkati saudara. Burung di udara
itu tidak membuat iman saudara menjadi jatuh. Tidak membuat iman saudara akhirnya membuat keputusan saudara mundur. Tetapi justru goncangan yang terjadi membuat kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah. Kesetiaan kita kepada Tuhan makin bertambah. Ingat bahwa God never changes. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan banyak menguatkan kita. Bahkan sampai sehelai rambut kita pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Saudara harus percaya akan hal ini. Pegang janji Tuhan. Tuhan tuh gak pernah ingkar janji. Kita yang sering menjauh dari Tuhan. Jadi apapun yang terjadi saat ini, buat komitmen yang baru, perbaharui komitmen saudara kepada Tuhan bahwa aku akan terus mengasihi Tuhan apapun yang terjadi sampai selamanya, tetap setia kepada Tuhan. Katakan, Tuhan selalu menolongku, berserah pada Dia, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sampai akhir, dan kami terus mengasihi Tuhan selamanya. Taat kepada firman-Mu, sejalan sehati dengan Engkau Tuhan, itulah kerinduan kami. Tuhan, kami tidak mau minta banyak saat ini, karena kami percaya bahwa Kau sudah menjamin kehidupan kami, bahkan keselamatan jiwa Tuhan sudah berikan. Yang kami mau minta biarlah kami tetap bisa bertahan sampai kesudahannya Tuhan. Mampukan kami, karena kami Tuhan mungkin roh penurut tapi daging lemah, tapi kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau terus ikut Tuhan setia sampai akhir, apapun yang terjadi tetap setia. Biar Tuhan akan tangkap setiap perkataan-perkataan kami, janji-janji kami pada saat ini Tuhan, agar Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kami dan kami mau turut Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara untuk berdiri. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami diingatkan kembali betapa kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Dan itu menjamin kami memiliki harapan di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami juga semakin cinta kepada Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan. Hamba berdoa selama masa pandemi ini Tuhan Yesus, pada saat ini kami mulai beralih kepada new normal. Tuhan Yesus, Engkau akan kembalikan, pulihkan semangat kami untuk mengikuti ibadah, semangat kami melayani Tuhan, semangat kami untuk mengiring kepada Tuhan.
Dan Tuhan Yesus, Kau jamah setiap kami Bapa. Mungkin kebiasaan selama pandemi ini Tuhan Yesus membuat kami malas datang ke gereja, membuat kami malas dan seenaknya saja mengikuti mungkin ibadah Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau akan jamah supaya kami semua boleh mulai lagi untuk giat melakukan ibadah ini Bapa, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, kami semua boleh kembali berkumpul di tempat ini, berkumpul di setiap gereja untuk Tuhan Yesus menikmati semua kemurahan Tuhan dalam rumah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di dalam setiap kebutuhan mereka. Bapa, Engkau akan cukupkan apa yang mereka butuhkan, karena Tuhan berjanji, Tuhan memberikan apa yang kami inginkan, kami perlukan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, biar nyata kemurahan Tuhan, nyata kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang dalam keadaan sakit, Engkau akan sembuhkan dengan kuasa-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus sembuh dengan sempurna, baik yang di tempat ini, yang di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi pada saat ini, diterima dalam nama Yesus Kristus. Enggak ada sesuatu yang mustahil buat Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa yang masih terpapar COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Oleh sebab itu Kau akan jamah dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan 100% dan kuasa COVID-19 akan dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, happy Sunday. Jesus bless you and still believe that God never changes. Amin. Puji nama Tuhan, dan kita persiapkan korban persembahan di tempat ini sambil kita juga naikkan pujian. Masih semangat Paskah, Anak Allah, Yesus namanya. Puji nama Tuhan.